hindari yang namanya ikhtilat. Hindari yang namanya ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita. Termasuk juga hindari yang namanya khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan. Ini dua-dua diharamkan dalam syariat. Apa itu ikhtilat? Ya. Bercampurnya laki-laki dan wanita pada satu tempat, yang tempat tersebut sangat berpotensi timbulnya fitnah. Makanya dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas menyebutkan, dibuatkanlah pintu khusus untuk wanita ketika mereka masuk masjid. Dan disebutkan di masa Nabi, kalau selesai sholat berjamaah, maka dipersilahkan wanita yang lebih dulu keluar dari masjid untuk pulang ke rumahnya. Jadi masa Nabi, kalau ada perempuan ke masjid, kan boleh, tidak dilarang. Dia ke masjid, selesai sholat, diperintahkan oleh Nabi yang keluar dulu adalah wanita, supaya tidak terjadi yang namanya interaksi dan ikhtilat. Yang keluar dulu wanita, Pak. Wanita keluar semuanya, baru laki-laki keluar. Juga kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baiknya shaf bagi wanita yang paling belakang. Kenapa, Pak? Karena memang di masa Nabi belum ada hijab. Tidak ada hijab di masa Nabi. Sehingga disebutkan wanita yang di shaf terdepan dikhawatirkan yang paling berpotensi terkena fitnah dengan laki-laki yang berada di shaf yang paling belakang. Ada sebagian yang mengatakan wanita yang di shaf terdepan dia yang paling berpotensi melihat auratnya laki-laki. Maka dikatakan yang paling afdal bagi wanita yang di belakang, karena lebih minim fitnah yang terjadi. Itu di masjid, Pak. Di masjid saja sangat ketat syarat campur baur laki-laki dan wanita. Tapi memang di masa kita sekarang lihat orang bermuda-muda. Terkadang juga kita kena fitnah dengan orang bermuda-muda dengan ikhtilat. Antum lihat ya. Terkadang ikhtilat juga terjadi sengaja dibuat ikhtilat. Saya nggak mau ngomong karena ada rekaman, ya. Tapi saya ingin katakan bahwasanya ya, pasar yang dibuat, ya, dia hukum asalnya bukan pasar, tapi dibuat jadi pasar. Kemudian berpotensi orang campur baur di situ. Walau disebutkan ini atas nama agama, terkadang juga harus hati-hati. Anda bilang kan, teman-teman datang ke Halal Fair, Islamic Book Fair, ya. Itu kan sebenarnya acaranya bagus, ya atau tidak? Orang jual buku, kemudian memperkenalkan mungkin travel-travel, buku-buku, produk-produk, bagus, Pak. Ada kajiannya. Cuman terkadang terjadi ikhtilat di situ, ya atau tidak? Iya. Dan kita yang sudah ngaji ini, Pak, kita nggak tertarik sama perempuan-perempuan yang di mall pakai rok pendek. Kita udah tahu itu perempuan nggak benar lah. Tapi antum akan terfitnah dengan wanita walau dia bercadar. Walau itu di tempatnya apa? Tempat jual beli, campur baur, kecuali pisah. Maka saya katakan, saya tidak melarang, tapi harus hati-hati. Walau saya nggak pernah datang sama sekali. Sekalipun saya nggak pernah hadir. Karena saya merasa itu juga tempat fitnah. Apalagi iman-iman seperti kita. Walau antum dengan istri antum, jual lewat akhwat, lewat ini, antum menundukkan pandangan juga susah. Ada perasaan di hati muncul panas. Ini akhwat mana nih? Akhwat pakai cadar, Pak. Pakai cadar aja dia. Kadang-kadang lebih indah daripada dibuka cadar. Ya itu tidak. Ada perempuan, antum pakai cadar aja deh. Kalau buka cadar, ya biasa aja wajahnya. Dia ditutup pakai cadar,
jadi cantik. Karena cuma matanya doang kelihatan. Iya atau tidak nih Pak? Jangan-jangan saya ngarang. Iya enggak? Sama ada laki-laki yang bilang, udah kamu pakai cadar aja deh, kalau pakai cadar kelihatan cantik. Kalau dibuka jadi jelek. Jadi maksud saya, udah pakai cadar aja, kita kadang-kadang terfitnah. Maka hindari yang namanya ikhtilat. Kalaupun antum harus ke sana, jelas tujuannya. Beli barang ini selesai pulang. Nih enggak, keliling, tawaf. Habis berjam-jam waktu. Nah kadang-kadang juga ada kurang penghormatan kepada ilmu. Ada ustadz yang ceramah di sana, yang lain sibuk belanja. Ini dipermasalahkan loh Pak, bukan tidak dipermasalahkan ini. Ada majelis ilmu, yang lain sibuk belanja-belanja, yang dengar-dengar, yang enggak. Jadi maksud saya hati-hatilah ya dengan hal-hal seperti ini. Walau itu adalah kajian-kajian sunnah ya, ustadz-ustadz kita, tapi kita jangan sampai menjadikan itu ajang kita malah terfitnah. Antum perlu datang ke sana, lihat buku, beli, pulang. Oh pengen cari madu, ambil, pulang. Udah. Saya pernah diceritakan ya, ada salah seorang ustadz. Ini ustadz sunnah, ya, salah satu ustadz di Radio Roja lah. Beliau ini masya Allah. Beliau ada keperluan beli HP ke ITC Pak. Saya diceritakan oleh salah satu teman beliau. Beliau masuk mall, langsung ke lantai 4 ITC Cempaka Mas. Naik lantai 4, langsung cari konter, beli, pulang. Subhanallah. Saking ingin menjaga pandangan. Sampai seperti itu.